Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi ya di channel Nida Awalia, channel yang berisi edukasi dan juga hewan peliharaan. Video kali ini berkaitan dengan soal-soal pertidaksamaan linear dua variabel untuk kelas 10 semester 1 ya. Nah, bagi yang sedang menonton video ini tetapi belum subscribe, segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like serta share-nya, karena berbagi itu indah ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama yang akan kita bahas adalah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari 5X adalah, nah di sini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya ya dari soal itu. Nah, langkah yang pertama kita fokus ke bentuk dari pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari 5X. Nah, sekarang kita melihat bentuk pertidaksamaannya. Bentuknya itu adalah Y kurang dari 5X. Selanjutnya kita akan merubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Sehingga persamaan yang kita dapatkan adalah Y ya, sama dengan kita merubah kurang dari menjadi sama dengan 5X. Jadi semua komponennya sama, kita hanya merubah bentuk dari pertidaksamaan menjadi sama dengan. Untuk selanjutnya kita buat X-nya sama dengan 0 ya. Kita dimasukkan ke dalam persamaan sehingga Y sama dengan 5X. Kita akan merubah X itu menjadi 0 sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Nah, maka diperoleh Y sama dengan 5 dikali 0. Nah, X-nya itu dirubah menjadi 0 sehingga 5 dikali 0. Maka Y sama dengan 5 kali 0 adalah 0. Dari sini kita dapat titik koordinatnya, yaitu X, Y. X-nya itu adalah 0 ya, kemudian Y-nya juga 0. Di sini kita sudah mendapatkan titik koordinat yang pertama, yaitu 0,0. Selanjutnya, setelah kita buat X sama dengan 0, kita melanjutkan yang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dimasukkan ke dalam persamaan 5X ya. Y-nya kita ganti menjadi 0. Maka 0 sama dengan 5 dikali X. Sehingga untuk mendapatkan nilai X, kita harus memindahkan angka 5 ke ruas kiri. Sehingga X sama dengan 0 dibagi 5. Karena ini 5 dikali X ya, jadi kalau pindah ruas itu berubah menjadi pembagian. Nah, maka diperoleh X-nya itu sama dengan 0. Dan kita bisa buat titik koordinatnya ya, yang berupa X, Y. X-nya adalah 0 dan Y-nya itu adalah 0. Sehingga titik koordinat yang kedua yang kita dapatkan adalah 0,0. Sehingga ada kemiripan untuk titik koordinat yang pertama dan kedua, yaitu 0,0. Sehingga kita harus mengambil titik yang lain untuk mendapatkan garis ya. Kita ambil misalkan sembarang saja, sembarang titik ya. Kita bebas mau memilih angka berapapun. Nah, di sini saya ambil titik sembarang, di mana titiknya itu adalah X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan. Maka maka Y sama dengan 5X, sehingga Y-nya sama dengan 5 dikali 1. Sehingga Y sama dengan 5. Maka titik koordinatnya untuk X, Y itu adalah X-nya 1 ya, kita tulis 1, kemudian Y-nya itu adalah 5, sehingga 1,5 itu adalah titik yang kedua. Nah, dari situ kita bisa membuat grafiknya.
Nah, himpunan penyelesaiannya itu berupa grafik ya, grafik kartesius yang mana mengandung sumbu X dan sumbu Y. Dan ini saya buat diagram kartesiusnya ya. Nah, ini jangan dicontoh karena saya tidak menggunakan penggaris karena satu tangan menggunakan spidol, satu tangannya lagi pegang HP. Jadi agak susah kalau menggunakan penggaris. Nah, di sini sudah kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya, yang mana pertemuan antara dua sumbu tersebut kita tulis sebagai titik 0,0. Nah, dari sini semua titik yang sudah kita dapatkan dimasukkan ke dalam diagram tersebut. Titik yang pertama itu adalah 0,0, maka titiknya berada di situ ya. Kemudian titik yang kedua yang berbeda itu adalah 1,5. 1 itu X, berarti di situ. Kemudian Y-nya sama dengan 5. Kita misalkan Y-nya sama dengan 5 berada di titik sini. Oke. Maka kita bisa tarik pertemuan antara X1 dan Y-nya 5. Kita tarik garis sehingga kita mendapatkan titik 1,5, dan kita bisa buat garis penyambung antara titik 1,5 dengan 0,0. Selanjutnya, setelah kita menggambar diagram kartesius, kita mencari titik uji ya. Titik ujinya itu untuk menentukan daerah penyelesaiannya dari Y kurang dari 5X. Y kurang dari 5X itu yang sesuai dengan soalnya ya. Nah, di sini untuk titik uji saya misalkan ambil sebarang titik. Nah, di sini saya mau mengambil 1,5, satunya itu adalah X, 5-nya adalah Y. Dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, sehingga Y-nya 5, X-nya 1, maka 5 kurang dari 5. Pernyataan ini termasuk salah karena 5 sama dengan 5. Selanjutnya kita uji untuk titik yang lain, yaitu titik 0,0. Y-nya 0 dan X-nya 0, maka diperoleh 0 kurang dari 0, dan pernyataan ini juga salah karena seharusnya 0 sama dengan 0. Selanjutnya untuk titik uji yang ketiga, kita ambil titik yang lain yaitu 0, negatif 1. Nah, X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 1, maka diperoleh negatif 1 kurang dari 5 dikali 0. Hasil perkaliannya adalah negatif 1 kurang dari 0, dan pernyataan ini termasuk pernyataan yang benar. Kita juga akan mencari titik yang lain ya untuk menentukan kebenaran yang lebih tepat. Di sini saya ngambil negatif 1,0 ya. Negatif 1-nya adalah X, 0-nya adalah Y, maka diperoleh 0 kurang dari negatif 5. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Dari 4 titik yang kita ambil, hanya 1 titik yang benar, yaitu titik yang berada di 0, negatif 1. Kita kembali ke diagram kartesius. Nah, titik yang betul itu adalah 0, negatif 1 ya. Yang saya tunjuk itu adalah sumbu X, yang mana sumbu X-nya menunjukkan 0. Nah, untuk sumbu X sama dengan 0, daerah yang memenuhi adalah daerah yang saya arsir pada gambar. Nah, untuk titik yang terpenuhi yaitu 0, negatif 1 ya, berarti negatif 1-nya itu adalah Y. Maka kita bisa melihat pada video ya, bahwa negatif 1 berada pada garis di bawah, sehingga untuk daerah penyelesaian yang atas itu salah ya. Maka kita harus hapus arsirannya dan kita arsir lagi yang bawah ya. Itu untuk menentukan daerah penyelesaian. Jadi satu persatu dari mulai sumbu X kemudian sumbu Y. Nah, di sini sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti pada gambar. Nah, di sini adalah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari 5X. Ya, untuk daerah penyelesaiannya ya
yang sudah saya arsir itu. Dan terima kasih sudah memperhatikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan ada video satu lagi yang membahas soal berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like-nya ya dan subscribe. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.